Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kiranya keselamatan, keberkahan, dan selalu dalam kasih sayang Allah untuk kita semua. Alhamdulillah Bang, kali ini saya beraudio kembali dengan Abang. Mudah-mudahan Abang tidak bosan. Bang, saya ingin menanyakan bagaimana membedakan rasa yang datang dari Allah atau dari setan. Karena selama ini rasa itu timbul karena panca indera kan Bang. Tapi bagaimana kalau rasa itu timbulnya dari hati Bang? Demikian pertanyaan saya, Bu Tini. Kiranya Allah berkenan dan Abang juga berkenan menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya Bu Tini. Mohon maaf juga baru dibalas ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus, singkat, tapi butuh waktu untuk menjelaskan. Jadi mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya. Kenapa ya Bang, video Bang Andi sekarang kok panjang-panjang? Saya pun gak tahu, itu dayanya kencang kali ya. Jadi kalau nanti pembahasannya jadi panjang kemana-mana ya terserah Allah saja lah. Jadi kalau ditanya bagaimana Bang membedakan rasa yang dari Allah atau rasa dari setan, disinilah pentingnya memahami apa tujuan zikir napas itu ya. Dalam zikir napas itulah kita mengenal rasa. Seperti pertanyaan tadi Bang, rasa itu kan ada dua Bang. Ada yang di jasad, ada yang di batin. Ada yang di zohir, ada yang di batin. Sama seperti kita merinding. Merinding kan ada dua juga. Ada yang dari setan, ada yang dari Allah. Beda-beda rasanya, ya kan? Macam mana membedakannya? Ya mungkin kalau dari setan ya mencekam, ada rasa takut. Kalau merinding karena Allah ya di situ hati kita bergetar. Di situ hati kita terpaut kepada Allah, nyambung kepada Allah. Ya di situ nggak ada takut kita, cuman ada rasa apa ya? Takutnya ya karena Allah gitu. Gemetar kita, merinding kita, takut kita, atau sedih kita karena Allah. Nah, di situ kan kita bisa bedain. Itu kalau di jasad. Jadi kalau ditanya hakikat rasa ini kan banyak macam Bang. Yang di batin ini juga macam-macam rasanya. Rasa itu sebenarnya sama seperti perintah. Dengan adanya rasa adalah perintah. Ya. Contoh, ya. Ini contoh aja. Ketika kita membakar sampah, kita siram itu minyak tanah sampah itu kan, langsung kita bakar. Rupanya meledak dia karena kebanyakan kita siram minyak tanah. Besar itu apinya. Apa yang kita rasa? Panas kan. Perintah panas tadi apa? Akhirnya kita menghindar, menjauhkan diri. Ya, jadi hakikat rasa itu ada perintah sebenarnya. Dengan rasalah Allah berkata-kata, memberi perintah. Sama halnya kaki kita kena knalpot. Begitu rasa panas kaki kita, perintahnya apa? Tarik kakimu, ya kan? Tapi di situ kan kita nggak ada berpikir, tapi refleks aja gitu. Sejatinya paham kita perintah. Nah bagaimana Bang membedakan yang di dalam ini Bang, yang dari Allah dari mana, yang dari setan dari mana? Ya bagaimana kita mau mengenal kalau kita nggak latih. Jadi dalam zikir napas itu penting kita melatih mengenal segala bisikan. Contoh, kita mengikut duduk timpuh aja. 5 menit masih tahan Bang. 10 menit tahan Bang. 15 menit wah udah kram Bang. Udah nggak kuat Bang 15 menit. Itu ada perintah nggak itu? Ada perintahnya. Ya, ada perintahnya. Sudah nggak usah kau lanjutkan lagi. Ngapain kau paksa dirimu? Masa menuju Allah sakit sekali. Kau berhenti saja dari zikirmu. Itu ada tuh perintah. Itulah setan. Kalau menghalangi kita berzikir kepada Allah. Dikasih rasa sakit yang membuat kita nggak nyaman ya. Nah, di situ bisikan ada, makanya kita kenali di situ. Atau apalagi
digigit nyamuk kita, ya kan? Gatal kan? Kan rasa juga itu, gatal itu kan rasa. Ya. Sama rasanya tapi beda perintahnya. Contoh, digigit nyamuk. Waktu kita lagi zikir napas, ada perintah. Apa perintahnya? Tepuk nyamuknya, enak aja dia itu isap darahmu, tepuk dia. Akhirnya kita tepuklah nyamuk itu kan. Akhirnya nggak masuk kita ke jiwa karena jasad kita bergerak. Padahal dalam zikir napas nggak boleh bergerak. Itulah tipu daya setan. Itu hal yang biasa terjadi tapi kita nggak paham. Ya. Apalagi garuk itu pipimu itu yang digigit nyamuk itu, gatal kan, garuk katanya. Perintah juga itu sebenarnya. Itu dari setan. Ya. Sama seperti kita belum mandi, gerah, gatal badan kita karena belum mandi. Perintahnya apa? Mandi, ya itu dari Allah. Kan baik. Sama rasanya tapi beda perintahnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenal bisikan kalau kita nggak tahu bisikan? Membedakan dari Allah mana, dari nafsu mana, dari setan mana. Bisikan aja kita nggak dengar. Segala rasa itu ada bisikannya, ada perintahnya. Nah disitulah di zikir napas. Duduknya harus duduk timpu, nggak boleh bergerak, harus diam seperti patung. Siapa yang tahan? Ya kan? 5 menit aja udah gemetar kita. Udah, sudahi. Nanti kakimu sakit, nanti kakimu bermasalah, jangan kau paksa. Itu perintah tuh ada. Dihalang-halanginya kita untuk berzikir. Nah disitulah kita harus paham, harus peka membaca perintah, kenali. Karena tadi bilang siapa mengenali diri akan mengenali Tuhannya. Kayak mana mau kenal sama Tuhan? Diri kita aja nggak kenal. Ya, macam mana mau paham rasa dari Allah? Rasa di diri kita aja nggak kenal. Seperti nafsu, nggak kenal. Apalagi bisikan setan, gak usah kita ngomong setan, nafsu aja kita ngomong. Bisa nggak kita dengar itu bisikan nafsu? Nggak tahu kita nafsu itu gimana. Ya. Nah jadi di zikir napas itu semua tuh tekniknya itu ada tujuan. Kenapa duduknya harus duduk timpu? Ya biar kita lepas. Kenapa nggak boleh bergerak? Biar kita lepas. Biar kita paham segala bisikan. Ketika kita diam tak bergerak di situ. Ini gerak dari siapa ini? Ya. Perintah dari siapa? Maunya siapa? Kenali. Jadi semua itu butuh proses. Kalau ditanya, bisa nggak bang dibedain bang? Ya mana bisa, diri kita sendiri lah yang membedakan. Ya kan? Diri kita sendiri. Nah cuman kalau kita nggak kenal susah juga. Ya, misalnya kita hendak keluar rumah nih, hendak keluar rumah, ada perintah jangan, ada perintah ya udah keluar aja. Nah ini yang mana nih? Yang dari Allah mana? Yang dari setan mana? Yang dari nafsu mana? Ya kan? Kalau nggak kenal susah. Sama seperti kita bersedekah, ya. Nah, coba teman-teman ketika berbuat segala sesuatu, baca bisikannya. Makanya kalau ada orang yang mengajak ini ya, saya pernah punya suatu pengalaman. Di situ saya dimarahi oleh Allah, ya. Ketika kita apa istilahnya? Lelang. Nah, bersedekah tapi dengan cara lelang. Jadi ada satu saat ada sebuah masjid yang hendak dibangun. Sebuah masjid yang hendak dibangun, jadi dikumpulkanlah orang. Dikumpulkan orang jemaah itu diajak lelang, bersedekah dengan cara lelang itu. Akhirnya berlomba-lomba orang bersedekah untuk masjid itu. Kamu berapa? Saya 2 kotak keramik. Kamu? Saya 5 kotak. Kamu berapa keramik? Sekian kotak. Wih banyak lah. Jadi itu untuk memasang keramik di masjid itu kan. Menurut saya itu bukan ajaran Islam yang baik. Kenapa? Karena di saat itu saya lagi susah, saya lagi memang gak ada uang. Ya.
Saya aja kekurangan sebenarnya. Saya banyak kebutuhan sebenarnya. Memang saya nggak mampu untuk bersedekah seperti itu. Tapi karena semua sudah angkat tangan, saya sekian, saya sekian, saya sekian, mereka mampu. Saya yang nggak mampu ini ya terpancing ego saya. Malu saya kalau nggak ikut juga. Akhirnya saya ikut juga. Saya satu kotak 300.000. Ya kan? Saya sebut juga itu. Akhirnya serahkanlah uang itu. Begitu saya sudah serahkan uang, di situ di hati saya itu seperti ada yang bicara. Ditegur saya. Itu sedekah yang kau keluarkan itu sia-sia, nggak ku terima katanya. Saya tanya, kenapa ya Allah? Karena aku bersedekah untuk yang baik ya Allah. Itu bukan karena aku, kata Allah. Itu kau karena malu, kau nggak angkat tangan tadi. Orang lain udah angkat tangan, kau sendiri nggak angkat tangan. Malu kau. Jadi kau bersedekah itu karena egomu, karena gengsimu, karena nafsumu. Jadi pahala nggak dapat, uang pun habis. Banyak kita seperti itu. Nah disitulah awal-awal saya mengenal yang namanya bisikan-bisikan. Rasa dari siapa ini? Ya, bisa juga. Jangan dibilang kita rasa dari setan itu, dari nafsu kita itu hanya berbuat buruk saja. Banyak orang beramal soleh, orang berbuat kebaikan, orang beribadah, tapi karena ditunggangi nafsu dan dia nggak kenal itu nafsu. Ya, banyak seperti itu. Padahal Allah bilang, aku nggak suka sesuatu yang melampaui batas. Saya lagi susah, lagi nggak ada uang, saya paksakan sedekah karena malu. Ya, terpaksa, bukan karena ikhlas, karena malu. Pahala nggak dapat, uang juga habis. Nah, ini hati-hati ya, kalau ada orang yang mengajak lelang masjid itu bukan ajaran Islam. Hati-hati kita, nggak bagus seperti itu. Karena apa? Nggak semua orang yang hadir punya uang. Bagaimana kalau ada orang terpaksa? Ya, sia-sia yang dia keluarkan itu. Jadi itu bukan begitu cara itu, nodong namanya itu, bukan ngajak beramal itu. Ya, nggak bagus itu sistem-sistem lelang begitu. Memang dikala itu ya semangat kita, ikut-ikutan kita. Nah, begitu udah keluar uang itu, mikir lagi, nyesal. Ya, jadi kita segala sesuatu itu harus dengan keridhaan hati. Nah, baca segala bisikan. Dalam hal apa aja? Dalam hal apa aja bisikan itu ada. Rasa itu ada. Mau ngapain kita? Tanya dulu. Ya Allah, ini dari siapa ini rasa ini ya Allah? Ya kan? Nah, contoh aja macam inilah. Kalau kita hendak memberi sedekah, ada orang pengemis atau pengamen, coba belajar kita bertanya, ya Allah, kasih aku rasa ya Allah, kasih aku daya ya Allah, kasih aku perintah ya Allah. Ini aku kasih berapa ini? Nah, di situ macam-macam bisikan. Wah, enak aja itu kau kasih banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak, kasih aja 2.000. Ada lagi yang bilang kasih 5.000. Ada lagi yang bilang kasih 10.000. Ya kan? Bingung kita, banyak kali bisik ini. Siapa yang ngomong ini? Kenali. Ya, kenali baik-baik. Kalau kita nolong orang, kita bersedekah sama orang, ingin meringankan beban saudara kita, mungkin kita memberi santunan. Berapa ya Allah yang pantas ya Allah? Ku kasih dia berapa ya Allah? Ya, nanti itu dalam diri berantem. Gak usah banyak-banyak, sekian aja. Atau dia sebut banyak kan, sekian, mikir lagi kita, waduh banyak kali tuh. Ya kan? Makanya kalau mau memahami tentang rasa itu ya memang agak sedikit error kita, agak gila sedikit. Di dalam berantem terus itu, mau begini, satu suruh ini, satu suruh itu. Ya. Nah, tapi nanti lama-lama kita akan kenal, akan paham. Ya. Disenggol kita sama orang, rasa kan muncul, marah kita, benci kita, terpancing ego kita. Bisa nggak kita sadar itu ketika marah? Atau marah sama anak, marah sama istri? Ya,
Kenali ini rasa dari siapa ya Allah. Ya, biasanya kalau yang belum tekun duduk timpuhnya itu susah ya. Kalau DN yang belum anteng, masih bergerak sana bergerak sini, susah membaca perintah. Kecuali dia sudah betul-betul anteng, sekali duduk tuh udah kayak patung itu, dia akan kenal itu segala bisikan. Ini dari siapa bisikannya ya. Terkadang kita lagi DN, anak kita ribut, istri kita ribut, suara orang ngobrol, tetangga ribut, ya terganggu konsentrasi kita kan. Ada rasa itu, marahin mereka itu, ngapain bising-bising. Kenalilah rasa itu. Jadi wilayah ini harus proses jeli kita membacanya. Dari DN itu dapat nanti ya. Sama halnya seperti kita mengikuti napas. Aku yang bernapas atau aku mengikuti napas. Aku yang bernapas atau aku dinapaskan. Nah, siapa yang mengenal diri akan mengenal Allah. Siapa yang mengenali kehendak dirinya akan mengenal kehendak Allah. Ya. Jadi rasa itu kita bisa paham nanti. Dari siapa ini ya? Disuruh begini, disuruh ini, kita kenal. Nggak sembarangan ikut kita. Memang awal-awal agak-agak berantem kita, error kita kan. Ini siapa, banyak kali bisikan ini, kok disuruh begini, suruh begitu. Jadi nggak bisa instan lah, wilayah ini nggak bisa instan. Untuk saudaraku, sahabatku yang lain, bagaimana kita bisa memahami rasa? Ya banyak-banyak istilahnya duduk diam ya. Banyak-banyak diam. Jangan banyak bergerak, jangan banyak berbicara. Sama seperti kita berzikir napas kan, tidak bergerak. Kita hanya menyaksikan. Nah, disitulah. Itu tujuan menyaksikan napas. Untuk apa napas itu disaksikan? Untuk apa napas itu ibaratnya fokus kita kepada napas, menyaksikan napas. Untuk apa? Yaitu agar kita bisa paham segala rasa. Dari siapa ini? Yang berbisik siapa? Yang bicara siapa? Yang ngomong siapa? Ya kan? Terkadang ada bentuknya suara, kadang nggak ada suara, tapi rasa aja. Ya, kita langsung paham. Kalau di batin itu biasanya rasanya ya langsung ini dia spontan aja. Kalau di zohir kan masih dari anggota tubuh, seperti getaran, panas, dingin, ya merinding, atau berkedut, atau apa lagi, mengembang, tubuh kita merasa mengembang, itu kan hanya rasa, sensasi aja, ya kan. Tapi kalau yang di batin itu ya langsung paham aja bisikannya apa gitu, ngerti aja kita, ya kan. Jadi untuk Butini dan saudaraku, sahabatku yang lain, dilatih itu. Duduknya harus benar-benar diam seperti patung, nanti paham segala bisikan. Ya. Tapi kalau duduknya belum anteng, masih gelisah sana, gelisah sini, goyang sana, goyang sini. Baru 2 menit duduk udah pindah posisi duduk, ya kan? Berubah-berubah lagi duduk kita. Gimana mau masuk ke jiwa? Bagaimana kita mau paham segala rasa? Ya, situlah tujuannya. Kenapa DN-nya harus duduk timpu? Biar paham rasa. Kenapa nggak boleh bergerak? Biar paham rasa. Nanti segala bisikan kita bisa bedakan. Yang dari Allah mana, yang dari setan mana, yang dari nafsu mana. Ya, tapi biasanya kalau kita udah paham wilayah ini, nggak ada istilah setan-setan lah. Paling yang kita kenali antara nafsu dan Allah, itu aja. Ya. Jangan kita salahin setan terus. Gak ada lagi wilayah setan-setan. Paling nafsuku bicara begini bang, kita bisa kenal ya. Allah bicara begini bang, rasanya begini, begitu. Kita bisa terjemahkan, kita ngerti ya. Jadi jangan dibilang Allah itu gak ngomong. Mungkin ini kajiannya terlalu berani nih. Enak kali bang dibilang bisa ngomong sama Allah. Ya lewat rasa tadi lah Allah ngomong. Ya. Masa kita nggak bisa mengenali, padahal Allah bilang maha berkata-kata dia. Masa kita nggak paham?
Jadi kita belajar terus di situ. Mana mauku, mana maunya Allah, mana kehendakku, mana kehendaknya Allah. Ya, kita bisa bedain. Di situ aja. Jadi jangan lagi ke wilayah setan-setan. Memang ada juga bisikannya, rasanya ada juga. Tapi kalau kita sudah terbiasa sadar Allah, itu nggak ada lagi setan-setan. Paling nafsu Allah, nafsu Allah. Itu aja kita bedainnya. Oke, mudah-mudahan ini manfaat. Silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan nggak bosan ya kalau penjelasannya terlalu panjang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.